Malam ini kita akan belajar dengan satu topik. Setiap kita adalah pemberita Injil yang terambil dari Roma pasal 10 ayat ke-14 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setiap kita adalah pemberita Injil. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Inilah setiap kami, kiranya firman Tuhan boleh sekali lagi mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami adalah pemberita Injil. Berkati waktu yang singkat ini, kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Konon suatu hari seorang ibu yang kaya raya bernama Egonita, berumur sekitar 55 tahun, mendadak mendapat serangan jantung. Segera dia dilarikan rumah sakit, dan ketika ibu itu dalam keadaan terbaring di meja operasi, dia bermimpi bertemu malaikat. Dengan wajah yang sedih, si ibu Egonita itu bertanya kepada malaikat, "Malaikat Tuhan, apakah waktuku sampai di sini?" Malaikat Tuhan itu kemudian berkata, "Ibu Egonita, jangan takut. Kau akan mendapatkan tambahan hidup 30 tahun, 3 bulan, plus 3 hari di bumi ini." Kata malaikat itu tersenyum dan kemudian dia meninggalkan si ibu Egonita ini dalam mimpinya. Saat itu juga ia sadar dan si ibu Ego ini begitu sukacita ketika dia mendapatkan kesempatan 30 tahun lagi untuk hidup. Wah, dia pikir waktu yang sangat panjang. Apa yang aku harus lakukan dalam masa perpanjang waktu ini? Si ibu Egonita ini dalam kondisi yang seperti itu, bukannya setelah sembuh dia pulang ke rumah, tetapi dia menambah beberapa hari untuk menjalani operasi plastik. Agar wajahnya tetap awet muda, tetap cantik, dan dia menyedot lemak di sana sini supaya tubuhnya tetap langsing dan kencang. Usai operasi yang sukses itu, ia langsung ke salon dan merapikan rambutnya supaya makin terlihat cantik dan uban-uban di mana-mana bisa kembali hitam. Ketika selesai dengan sukacita karena berbeda badan, berbeda muka, ia menyeberang untuk menuju ke mobil dia dan tanpa disadari satu mobil ambulan menabrak dia dan malang. Ia meninggal di tempat, dan ketika di alam maut muncul malaikat yang sama yang pernah mendatangi dalam mimpi yang pertama itu. Lalu si ibu Egonita ini berkata dan menyapa sang malaikat itu. "Malaikat, selamat jumpa lagi. Aku Egonita yang pernah kau jumpai dalam mimpi. Bukankah kamu pernah berkata kepadaku kamu memberikan hidup 30 tahun lagi? Kenapa sekarang aku harus mati?" Jawab malaikat itu, "Oh maaf, aku tidak kenal kamu lagi." Karena memang si ibu itu sudah berbeda wajah. Saudara, hidup ini adalah anugerah. Bukan hanya anugerah tapi sekaligus sebagai sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kesempatan itu diberikan kepada kita,
apakah kita sudah dan dapat mengerjakannya sebagai bentuk tanggung jawab atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita hanya hidup untuk mempercantik diri, tanda petik? Hanya untuk hidup diri sendiri? Seharusnya tidak. Tuhan memang memberikan karunia yang berbeda-beda pada setiap orang untuk memperlengkapi jemaatnya, supaya mereka mampu dan tanggap dalam pelayanan ke dalam. Karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia roh yang ada diberikan Tuhan untuk mempertajam pelayanan ke dalam daripada gereja kita. Atau sederhananya memaksimalkan seluruh pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada jemaat. Agar jemaat makin diteguhkan dan diperlengkapi untuk siap keluar. Karunia yang diberikan Tuhan ini tidak sama setiap orang. Berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan untuk membangun jemaat. 1 Korintus pasal 14 ayat 12 katakan, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan berbagai-bagai karunia yang ada. Juga sama di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Berbagai karunia diberikan. Namun pekerjaan Tuhan tidak hanya di dalam gereja. Tuhan mati bukan supaya gereja dengan segala aktivitasnya makin besar. Bukan sama sekali. Tuhan mati untuk setiap kita supaya kita boleh mengenal Tuhan. Dan setelah kita mengenal Tuhan diperlengkapi dengan karunia untuk kita diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada hal yang tidak kalah penting yang sering terabaikan oleh orang percaya, yaitu keluar untuk membawa orang yang belum percaya supaya mengenal Tuhan. Seperti kisah Ibu Egonita, kita diberikan kesempatan hidup yang lebih panjang lagi. Bukan untuk mempercantik diri. Dalam artian bukan hanya untuk sekedar gereja ada di muka bumi ini hanya untuk memperbesar dirinya. Atau aktivitas di dalam gereja itu makin hari makin banyak, bukan. Tuhan ingin kita keluar, yaitu apa yang disebut dengan pelayanan misi, agar semua orang bisa mendengar belas kasihan Tuhan. Agar semua orang boleh mendengar apa yang menjadi hati Allah, yaitu keselamatan bagi seluruh bangsa. 1 Korintus 12 ayat 29 katakan, adakah semua mereka, yaitu rasul, nabi, dan pengajar, diberikan karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Jawabnya tentu tidak. Mereka diutus bukan sekedar bernubuat, mengajar, dan melakukan mujizat belaka. Itu hanya sarana supaya kabar baik itu bisa sampai kepada semua orang. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada setiap kita untuk semakin mengetahui isi hati Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengutus kita. Itu artinya kita semua adalah utusan Tuhan. Kita semua pemberita Injil. Karunia diberikan pada setiap orang dengan berbeda-beda. Tetapi penginjilan, pemberitaan firman Tuhan bukanlah karunia yang bisa dipilih atau diberikan sesuai dengan maksud dan tujuan. Misi adalah tanggung jawab kita. Itu artinya apa yang menjadi hati Allah menjadi hati kita. Apa yang menjadi misi Allah berarti menjadi misi kita juga. Jikalau kita melihat segalanya dengan hati dan mata Allah, maka tiap orang yang berjumpa dengan kita akan kita perlakukan dengan cara dan sikap yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.
Bapa, berikan hati dan mata seperti hati dan mata Engkau. Supaya setiap kali kami bersentuhan atau berjumpa dengan setiap orang, kami memiliki sikap yang berbeda. Mampukan kami, perlengkapi kami, ingatkan kami ketika kami sebagai pemberita Injil. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk berkata-kata, supaya setiap apa yang kami beritakan menjadi berkat. Hidup kami menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.